Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi sistem perhitungan dan akumulasi biaya dari tugas akuntansi biaya, dengan dosen pengampu Dr. Novi Darmayanti, SEMSA AKCA, adapun anggota kelompok. 1. Alifa Nurani Sufi NIM 240420022. 2. Irsyad Sena BIL Hakim NIM 240420060. Langsung ke materinya. Sistem penentuan biaya terbagi menjadi 2. 1. Sistem biaya sesungguhnya, biaya historis, adalah sistem perhitungan ke yang mana biaya dibebankan pada produk saat biaya tersebut telah terjadi atau biaya yang sesungguhnya telah dimanfaatkan. 2. Sistem yang ditentukan di muka adalah sistem perhitungan biaya yang mana biaya dibebankan pada produk sebelum proses produksi atau aktivitas jasa mulai dikerjakan. Selanjutnya pembebanan biaya adalah bagaimana memperhitungkan biaya pada objek biaya, produk, untuk tujuan tertentu. 1. Metode perhitungan biaya dengan penyerapan penuh, absorption costing, adalah metode penentuan biaya atas produk dengan memperhitungkan seluruh unsur biaya. 2. Metode perhitungan biaya variabel, variable costing, adalah metode penentuan biaya produksi atas produk hanya dengan memperhitungkan unsur biaya yang bersifat variabel saja. Selanjutnya akumulasi biaya terbagi menjadi 3. 1. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, job order costing, adalah metode akumulasi biaya yang didasarkan pada setiap pesanan pelanggan, batch, dan lot, sehingga fokus pada penelusuran biaya ada pada pesanan pelanggan batch atau lot tersebut. 2. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses costing, adalah metode akumulasi biaya yang didasarkan pada satuan waktu untuk setiap departemen, sehingga fokus penelusuran biaya ada pada masing-masing departemen. 3. Sistem perhitungan biaya backflow costing adalah metode akumulasi biaya dengan memperhitungkan biaya-biaya dari akhir proses, menggunakan informasi akuntansi yang tersedia di akhir proses, setelah proses produksi dinyatakan selesai, atau di akhir periode. Selanjutnya proses produksi sendiri terbagi menjadi 2 cara yaitu 1. Satu tahapan proses produksi. Proses produksi yang mengolah bahan menjadi produk jadi melalui satu departemen produksi atau satu tahapan proses produksi, yang mana departemen produksi tersebut dibantu oleh beberapa departemen jasa. 2. Beberapa tahapan proses produksi. Proses produksi yang mengolah bahan menjadi produk jadi melalui beberapa departemen produksi atau beberapa tahapan proses produksi, yang mana beberapa departemen produksi tersebut dibantu oleh beberapa departemen jasa. Selanjutnya aliran biaya pada perusahaan manufaktur. Ada 5 yaitu 1. Persediaan bahan. A. Pembelian bahan, langsung dan tidak langsung, dari pemasok. B. Pemakaian bahan langsung dan bahan tidak langsung. C. Pelunasan utang usaha ke pemasok. 2. Biaya upah dan gaji. A. Perhitungan upah dan gaji karyawan perusahaan. B. Distribusi upah dan gaji ke masing-masing departemen. C. Pembayaran upah dan gaji ke karyawan perusahaan. D. Pembayaran pajak penghasilan karyawan, PPh Pasal 21, ke kas negara. 3. Biaya overhead pabrik, BOP, aktual. A. Perhitungan BOP aktual selama proses produksi. B. Pembebasan BOP aktual. 4. Penyelesaian proses produksi. A. Persediaan produk jadi dan produk dalam proses di akhir periode. 5. Penjualan penyerahan produk jadi ke pelanggan. A. Penjualan, penyerahan, produk kepada pelanggan, customer. B. Penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan. Selanjutnya laporan keuangan perusahaan manufaktur. Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi dalam satu periode. Terdiri dari laporan posisi keuangan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan. Digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Pada perusahaan manufaktur diperlukan informasi biaya produksi yang lebih rinci untuk kepentingan manajemen. Usai sudah penjelasan materi sistem perhitungan dan akumulasi biaya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.